Aduh. Berat. Karena dari proses pembuatan benang, warna
sudah mas? Iya, iya, iya. Di situ aja sama sama. Tapi terkait dengan terkait masalah. Alhamdulillah kalau kita lihat bagaimana kita bisa membuktikan namanya pembangunan berkelanjutan itu penting. Mandalika ini sudah diawali waktu itu lalu dilakukan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tentu dimaksimalkan secara menurut oleh Bapak Presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nah inilah yang saya bilang keberlanjutan itu penting. Tadi saya sama Pak Gub bersama jajaran Kementerian BUMN, di sini juga ada Injurni, ada ITDC, bahwa kita tidak boleh berpuas diri dalam membangun sebuah ekosistem kawasan ekonomi khusus pariwisata ini perlu waktu, tetapi tidak boleh lambat. Nah karena itu setelah kita menyelesaikan penugasan pembangunan sirkuit, kita tidak berpuas diri. Ini Pak Gubernur, saya terus mendorong. Belum lagi Pak Wamentiko sudah berapa kali ke sini. Saya mengecek langsung. Nah, alhamdulillah hotelnya jadi sekarang ada Pullman. Dan tadi saya mendapat kabar nanti juga ada rencana pembangunan tempat berkuda nasional dan internasional. Lalu ada lapangan golf. Lalu banyak lagi restoran dan juga area-area publik yang seperti kita saksikan ini Kota Lane ini ya cuma 150 meter. Tetapi kebermanfaatannya luar biasa karena menyambung dari sini ke pantai. Nah, sudah dibangun juga ini tempat pertunjukan. Dan saya tadi berharap ini terus dibangun UMKM di sini tetapi untuk makanan dan minuman. Selain tentu kerajinan gitu ya. Dan saya berharap juga tadi saya sama Pak Gub juga menyaksikan pembangunan masjid yang sudah jadi. Nah itu ekosistem saling mendukung. Kegiatan beragama, kegiatan entertainment, ya penjualan itu menjadi suatu hal. Tetapi kita sepakat bahwa Mandalika ini punya uniqueness, keunikan. Salah satunya kita ingin terapkan menjadi tempat entertainment dan sport. Ya, kawasan ekonomi khusus pariwisata tapi ditunggangi oleh entertainment dan sport. Setuju nggak? Setuju Pak. Soal ini Bang, ini kan apa yang sudah dibangun oleh PD, kita sebagai masyarakat dan PD sangat berterima kasih. Cuma hanya saja ada beberapa event yang kemudian itu sudah taraf jadwal seperti USBK akan dihapus oleh Jorni. Itu pendapat Pak Menteri sendiri seperti apa? Yang itu kan bisa siapa? Jorni sendiri yang Meniadakan opsi membuka opsi. Rencana. Kita untuk yang namanya kegiatan itu mengisi daripada sirkuit itu tidak hanya 1-2 event. Kita kalau bisa setiap bulan 1 event. Kenapa saya hadir ke sini? Ada event yang namanya Shell Eco Marathon, mendorong generasi muda Indonesia berdekatan dengan penghematan energi dan terobosan yang namanya mobil listrik, diikuti oleh banyak universitas. Bahkan tahun 2024 sudah ditunjuk untuk kejuaraan dunia. Nah, MotoGP tidak pernah berhenti. WBSK kita negosiasi apa ini? Kita negosiasi apa ini? Harganya, supaya kalau buat event itu kalau mau berlanjut harus apa? Cocok. Tadi dia tidak ada pemutusan ya Pak Menteri? Negosiasi harga. Harga apa yang Harga pembayaran. royalti ya? Royalti ya, karena tidak mungkin kita membuat event rugi terus. Berapa sih negosiasi? Ya nanti detailnya itu ada timnya, tetapi paling penting
kita punya MotoGP, punya WSBK tidak cukup. Masa event setahun sekali? Karena itu Pak Gub melakukan kemarin ada apa? Ya, nanti ada lagi balapan mobil, lari maraton, ya, Asian Road Race, terus kita isi, ya, biar berkelanjutan. MotoGP kita siap diadakan Oktober Pak atau seperti apa? Ya, kalau itu kan agenda Persiapannya seperti nanti apa? ada Pak Andi, ya. Kalau Menteri BUMN nyiapin MotoGP, nyiapin hotel, percuma ada wamen, percuma ada sesmen, percuma ada dirut, ya kan? Yang pasti, ya kita terbukti setelah sirkuit Mandalika jadi tidak berhenti, ya terus kita kembangkan dan kita perlu dukungan. Berarti WSBK ini masih belum ada kejelasan untuk tahun 2023 ini ya? Negosiasi Beresmian, udah ya, beresmian. negosiasi harganya mesti cocok. Hah? Silakan bicara. Ada nanti Force. Ini nanti balapan mobil buatan anak muda. Ya. Dari pihak dari internasional automobilnya karena Ya, kan masih belum sabar lagi dulu. iya ya Masa izin F1 Menteri BUMN? Ya? Hah? Silakan Pak Gub. Ya, ya. Tadi sekali Pak, lagi satu Pak. Ini kan sedang ramai Pak Erik setelah konferensi. Ada beberapa fakta yang diungkap soal Pak Erik termasuk juga soal potensi ke Ganjar yang hampir tertutup. Berat. Satu dulu. Apa tadi? Soal potensi Ganjar dari PDIP kata. Amat boleh Tapi Pak Prabowo welcome betul. Apa tanggapannya Pak Erik? Ya, saya tidak bisa menanggapi hal-hal yang politik. Ya, yang pasti Pak Gub juga tadi tanya. Ya, ke depan gimana Pak Gub? Sama-sama. Yang penting nyelesain Mandalika dulu. Ya, nyelesain kerjaan-kerjaan BUMN dulu yang di depan mata aja. Ya, yang namanya pemilu itu masih perlu proses. Ya, perlu proses. Dan jangan sampai begini loh, ketika aspirasi masyarakat tinggi, ya katanya, ya survei nomor 1, itu jangan jadi racun. Justru itu jadi apa? Membuktikan bahwa mesti kerja lebih giat lagi, mesti jadi motivasi, ya. Dan apa yang kita dorong di BUMN ini sama, terus apa? Program berkelanjutan. Tadi Pak Gub itu jangan sampai beliau sudah tidak, Pak Menteri sudah tidak, Mandalika terbengkalai. Makanya tadi saya bilang, ini sudah 3 presiden lakukan. Ya, artinya apa? Pak Gub saya yang menggantikan harus melanjutkan untuk memastikan apa keberpihakan kepada ekonomi yang ada di masyarakat di sekitar sini. Gitu. Bukan jadi proyek mercusuar yang sepi. Nah, disitulah kenapa proyek-proyek BUMN itu, apakah Sarinah kemarin di Jakarta, ya, apakah Lokananta di Solo, kantor pos di Sumatera, di Jawa Barat, Bandung kita bangun terus apa? Tetapi itulah bagian akses publik bisa tersedia. Ya. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ya enggak ditanya. Pak Gub, PKS. Tersinggung loh beliau, tersinggung. Artinya apa? Itu calon presiden, biarkan aja, masih jauh. Soal chemistry mana lebih condong ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Saya pasti sama Pak Gub, chemistry-nya cocok Pak. Sudah kenal lama, ya. Tapi penting yang tadi saya bilang, yang namanya ketika kita menjabat itu bukan karena kedudukan itu, tetapi apa yang kita kerjakan untuk rakyat. Saya nggak mau misalnya berpartner dengan A, B, C, kan udah dijawab waktu itu di sebuah media. Tetapi ya cukup dukungan politik partai, cukup.
Dukungan masyarakat cukup, tetapi saya nggak mau. Ya, ketika menjabat tidak ada rencana besar buat bangsa ini. Kita hanya bicara kekuasaan, kehidupan, hanya buat pribadi. Justru apa? Tantangannya ketika duduk kita mesti ada kesepakatan apa rencana besar bangsa kita. Ketika rakyat sulit makan, harga pangan sekarang lagi gonjang-ganjing di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, harga energi juga. Mana? Itu yang lebih utama. Ya, terakhir Pak Erick, ini kan kedatangan Pak Erick terkait ini kan luar biasa. Tadi menjelaskan beberapa persoalan tentang pembangunan ada beberapa yang kemudian menjelaskan masalah lahan. Pak Gubernur sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan bagaimana masyarakat. Kementerian BUMN atau sama pemerintah sendiri ya, sama semua. Ya, artinya seperti apa status lahan yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat? Tetap harus cari solusi. Solusinya seperti apa yang ditawarkan sudah sekian tahun soalnya? Ya, namanya negosiasi kan sama kayak WSBK pun kan ada negosiasi. Beri kesempatan. Tapi kan begini, kita punya tanah di sini, ya, bagus kan? Coba nggak ada Mandalika, rame nggak? Enggak. Hah? Ada nggak Pak? Enggak. Kalau kita tidak buka akses, ada nggak lapangan pekerjaan? Enggak ada. Artinya apa? Perlu kebersamaan, keikhlasan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk bersatu. Kenapa? Orang selalu mengeluh tujuan wisata kita kenapa hanya di satu daerah? Kok yang di sini tidak? Dan membangun suatu kondisi di sini itu perlu kesepakatan. Sama, ya saya bangun hotel di sini, ya bangun sirkuit. Nah itu punya BUMN, pemerintah daerah harus bercampur. Apa kendala utama? Kan kasihan gubernur sampai berakhir masa jabatan seakan-akan gubernur saja yang dianggap tidak memperjuangkan rakyatnya sendiri. Beliau tahu, saya bilang beliau memperjuangkan, tapi perlu waktu untuk kesepakatan sama. Membangun Mandalika sampai hari ini 3 presiden. Artinya apa? Keberlanjutan sebuah program penting, ya kan? Itu yang kita harus lakukan. Jadi insya Allah ya dengan kerjasama pemerintah daerah, pusat, masyarakat, kalau punya ikhtiar, keikhlasan, nah itu jadi seperti itu. Siap. Kalau masing-masing klaim, oh ini kami, ini dia, ini, ya. Ayo salaman sama saya. Siap. Salaman sama saya. Semangat. Terima kasih Pak. Bagus. Nyaman. Jangan kita, tapi aja private sector. Soal jazz dikit, Menteri. Pak, sedikit ya, belum ngomong. Oh ya, ngomong dari tadi saya. Kita belum ngomong. Bentar. Bentar Pak Gun, bentar. Masih ke sirkuit kan? Oh iya, nanti yang Kita lagi maraton. Depan. hari ketemu di sirkuit. Ada Mas. Panas ketinggalan. Ke sirkuit kan udah. Iya, Pak.